Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini yang berjudul Tetap Berbuah di Usia yang Lanjut. Karena usianya sebagian juga belum lanjut ya. Jadi judulnya sebetulnya tetap berbuah di usia seberapapun juga. Bahkan di usia lanjut semakin berbuah-buah. Amin? Ya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita itu berjalan dari kita lahir menjadi seorang yang muda, yang kuat. Semakin hari, semakin lanjut usia kita, ya. Tapi saudara, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan kesehatan. Dan itu juga bukan hal yang mudah, ya. Karena itu merupakan satu berkat, Bapak Ibu. Saudara harus sadari, ya, berkat itu luar biasa. Saya setiap hari berkeliling di rumah sakit karena saya seorang dokter yang menangani berbagai penyakit Bapak Ibu, ya, dari sudut pandang rehabilitasi, ya. Jadi saya menangani semua penyakit yang gangguan otak, ya, stroke, orang yang mengalami gagal jantung, gangguan pernafasan, gangguan ginjal, gangguan hati dan lain-lain, semuanya saya menangani saudara. Sehingga saya lihat, ya, ada orang yang mengalami kanker pada paru-parunya. Ya, nafasnya sesak, harus pakai alat bantu. Ya, orang yang gagal ginjal untuk menyambung hidupnya, cuci darah itu bukan untuk sehat ya Bapak Ibu. Orang cuci darah itu badannya lemas, lesu terus ya Bapak Ibu. Itu hanya untuk menyambung hidup. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini berada dalam keadaan sehat, fungsi organnya baik, panca inderanya berfungsi dengan baik. Pikiran dan perasaannya sehat. Nah, fungsi sel, aliran darah, hormon, ya, fungsi imun semuanya normal. Itu kemurahan Tuhan, ya. Kemurahan Tuhan betul-betul Bapak Ibu syukuri dengan sungguh-sungguh. Karena saya tiap hari melihat, ya. Dan saya begitu susah melihat mereka begitu mengambil untuk mendapatkan nafas oksigen yang sehat saja sulit setengah mati Bapak Ibu. Untuk mendapatkan kesehatan ya Bapak Ibu, kita perhatikan, kita diberikan tubuh jasmani dengan sehat, dengan kekuatan, ya. Dan Tuhan menghendaki Bapak Ibu semua yang ada di sini memelihara dengan bertanggung jawab, ya. Artinya apa? Bapak Ibu harus menjaga dari sisi makanannya, bagaimana cairan yang masuk, ya, itu harus tetap dijaga. Minum harus cukup. Banyak orang-orang yang sudah lanjut usianya, ya, itu tidak peduli. Kadang-kadang tidak haus, tidak minum, ya. Kecukupan air itu sangat vital bagi sel tubuh kita, ya. Kemudian olahraga itu sangat penting. Karena apa? Olahraga itu memperlancar aliran darah. Jadi aliran darah kita tidak boleh terus lambat Bapak Ibu. Ya, sewaktu-waktu harus diperbaiki aliran darahnya supaya berjalan dengan lancar. Ya, dan itu menghambat kemungkinan terjadinya sumbatan aliran darah. Ya, karena pada saat kita berdiam diri tidak melakukan olahraga, maka pengendapan plak ya itu akan menyebabkan pembuluh darah kita menjadi sempit dan itu yang menjadi masalah kesehatan yang umum terjadi di dalam kehidupan manusia. Kemudian istirahat harus diperhatikan Bapak Ibu. Usia berapapun juga kebutuhan istirahat itu 7 sampai 8 jam. Kalau Bapak Ibu kurang beristirahat, itu sel-sel tubuh kita banyak yang rusak. Pada saat kita beristirahat, nah disitulah waktunya tubuh kita mengganti sel-sel yang rusak itu dengan sel-sel yang sehat.
ya. Nah, kemudian jangan makan makanan yang tidak berkualitas, ya. Seperti makanan-makanan junk food, ya, fast food itu termasuk golongan makanan yang banyak mengandung bahan-bahan pengawet, ya. Bahan-bahan yang mengandung pewarna, ya, penyedap rasa. Nah, itu bahan-bahan tambahan itu seringkali juga mengganggu kelangsungan sel yang normal, ya. Selanjutnya, ini kita harus berpikir positif dan menghindari stres. Ini pembahasan ini nanti juga berkaitan dengan fungsi otak, ya. Jadi saya akan loncati. Selanjutnya kita perlu juga vitamin, ya Bapak Ibu. Vitamin untuk terutama lansia itu perlu vitamin. Vitaminnya vitamin apa? Itu sebetulnya banyak vitamin yang kompleks yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Dan itu sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan metabolisme sel tubuh. Jadi perlu, ya, adanya vitamin. Kemudian ini sering diabaikan. Bapak Ibu dari usia 20 tahun, Bapak Ibu harus melakukan check up kesehatan secara rutin 1 tahun minimal 1 kali. 1 kali minimal dalam 1 tahun. Itu kalau hasilnya didapatkan normal. Tapi kalau ada yang terganggu, misalnya kolesterolnya melebihi batas, Bapak Ibu harus melakukannya berulang-ulang, ya, sampai didapatkan kadar kolesterol normal, ya. Nah, itu tujuannya check up kesehatan supaya tahu, oh, tekanan darahnya mulai naik nih. Jangan sampai Bapak Ibu sudah dalam taraf yang tekanan darahnya berlebihan, ya, bisa membahayakan nyawa kita, ya. Baik, selanjutnya mohon maaf ini ada gangguan. Gak bisa. Sebentar ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya saya akan bicara masalah bagaimana terjadinya kemunduran fungsi otak pada usia lanjut. Nah, ini penting sekali. Jadi dengan bertambahnya usia, sel-sel tubuh kita sebetulnya banyak yang rusak, termasuk sel-sel otak kita. Jadi prinsipnya setiap sel tubuh yang tidak difungsikan, ya, dia akan mengalami, makasih. Setiap bagian tubuh kita yang tidak digunakan itu akan mengalami kemunduran. Contoh, Bapak Ibu tidak berolahraga, ya, duduk diam, duduk, ya, kemudian tidur, duduk, makan, nonton TV, duduk, itu ototnya tidak bekerja dengan baik. Akibatnya apa? Terjadi penyusutan, ya. Ototnya akan menyusut, ya. Tulangnya juga akan keropos. Nah, demikian juga dengan otak manusia. Pada saat dia tidak menggunakan otaknya secara proporsional dan cukup, ya, sel-sel otak itu banyak yang rusak, Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi kalau sel-sel otak manusia sudah mulai banyak yang rusak, mulai tanda-tanda pikun. Penurunan kemampuan mengingat, jadi pelupa, ya, bicara, ya, bertanya diulang-ulang. Nanti ditanya, ini siapa namanya? Oh iya, terima kasih. Nanti 5 menit lagi, oh namanya siapa ya? Ya, nah seperti itu contohnya. Kemudian lupa arah tujuan, ya. Jadi di suatu tempat kita mau mengarah ke toilet misalnya, lupa kemana ya arahnya. Padahal tempat yang biasa dilalui, ya. Kemudian tidak bisa mengingat atau mengikuti aturan, ya. Sebagai contoh, ya, kalau buang air kecil, buang air besar di mana biasanya? Di toilet kan.
Tapi kalau sudah pikun, ya keluar aja, dimanapun juga bebas gitu ya. Itu nggak tahu aturan berarti. Dan dia memang tidak paham, sudah hilang kemampuan untuk mengingat bahwa orang kalau buang air kecil, buang air besar itu harus ke toilet gitu. Itu sebagai contoh yang ekstrim ya Bapak Ibu. Nah kemudian juga bingung masalah waktu, tempat dan orang ya. Di sebelahnya mungkin yang sudah lama nggak ketemu, aduh siapa ya, nah itu udah mulai pikun tuh ya. Nah ini adalah tingkatan yang lebih berat lagi. Kalau sudah demensia ya bukan hanya sulit mengingat, tapi proses berpikir itu sudah terganggu ya. Jadi dia tidak bisa memahami situasi, kondisi yang dihadapi, memecahkan masalah tidak bisa ya. Jadi untuk mengingat saja sudah sulit, apalagi untuk memecahkan masalah ya. Perilaku berubah, bisa menjadi seperti anak-anak lagi ya. Kemudian juga seringkali mengalami perubahan emosi. Sebentar marah, sebentar tertawa tapi tidak jelas kenapa tertawanya, ya alasan tertawa, alasan marah tidak jelas ya. Itu terjadi perubahan perilaku. Nah, kemudian juga kehidupan sosial. Saya bersyukur ya ibu-ibu paduan suara yang usianya juga sebagian sudah sangat lanjut tapi masih melayani Tuhan. Ini adalah kehidupan sosial, bertemu dengan banyak orang ya. Mungkin di lingkungan kehidupan Bapak Ibu, RT, RW, di dalam lingkungan rohani, Bapak Ibu ikuti ya PS, PK, ya persekutuan dan lain-lain, terutama di dalam ibadah. Apa sebabnya orang bisa demensia? Ya, yang paling umum adalah ini Bapak Ibu, gangguan aliran darah di otak. Ya, tadi makanya saya katakan bahwa kepikunan atau demensia itu terkait dengan kesehatan umum. Jadi kalau Bapak Ibu punya kolesterol tinggi, lemak darah, trigliserid tinggi, asam urat, gula tinggi, jangan dibiarkan. Itu akan merusak pembuluh darah seluruh tubuh kita. Termasuk aliran darah di otak sehingga mengalami banyak kerusakan di otak. Jadi Bapak Ibu akan mengalami percepatan dalam proses kepikunan ya. Nah, sebagian juga mengalami cedera otak, sebagian mengalami infeksi otak ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami trauma di kepala, jatuh, terbentur, itu bisa mengalami banyak kerusakan sel-sel otak sehingga menyebabkan demensia. Nah ini narkoba, alkohol juga sangat merusak. Nah ini juga mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya, ini suatu penyakit namanya Alzheimer ya. Alzheimer itu suatu bagian dari demensia juga sebetulnya. Jadi 60 sampai 80% penderita demensia itu adalah Alzheimer ini. Nah, bagaimana orang mengalami Alzheimer? Ya, umumnya dimulai pada usia 65 tahun. Ya, memang khusus Alzheimer ini memiliki faktor genetik. Genetik itu artinya apa? Ada faktor keturunan, bakat ya, bakat untuk mengalami Alzheimer ini. Nah, cirinya apa? Bapak Ibu bingung, ini tempat di mana ya? Ya, sulit mengatasi masalah ya. Hampir sama dengan demensia tetapi lebih berat. Jadi kalau orang yang mengalami Alzheimer, suaminya sendiri tidak kenal. Istrinya tidak kenal, anak-anaknya tidak kenal. Semuanya blank, gelap semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu jangan jadi pikun. Apalagi demensia Alzheimer. Karena apa? Mempengaruhi kualitas hidup. Ya, kualitas hidupnya nggak bisa bagus. Apalagi kualitas rohani. Bagaimana tadi? Mari kita berbuah-buah. Orang sudah pikun bisa berbuah-buah, pasti akan terpengaruh Bapak Ibu. Betul ya? Apalagi masalah keselamatan. Nah ini masalah keselamatan saya akan bicarakan nanti ya Bapak Ibu. Bagaimana
orang yang mengalami kepahitan, ya, sakit hati. Kemudian dengan berjalannya waktu, dia jadi pikun. Dan dia belum sempat membereskan, ya, belum pemberesan, belum ada memaafkan. Kira-kira selamat nggak Bapak Ibu? Ya, ini tanda tanya besar. Saudara perhatikan baik-baik. Bagaimana cara mencegah pikun atau demensia? Nah, ini perhatikan. Gunakan otak Bapak Ibu Saudara sebanyak mungkin. Penelitian di berbagai belahan dunia mengatakan pada umumnya manusia itu hanya menggunakan otaknya hanya 10% dari kapasitas yang harusnya bisa Bapak Ibu lakukan. Hanya 10% Bapak Ibu. Ya. Jadi dari 10% itu seharusnya bisa dikembangkan sebanyak mungkin. Potensinya sangat besar otak kita itu kapasitasnya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu malas berpikir, ya, malas melakukan aktivitas sosial, ini kurang menggunakan otak. Kalau Bapak Ibu yang saat ini bekerja, nah itu sudah tertolong, sudah sangat tertolong dengan pekerjaan, ya, dengan aktivitas, bertemu dengan pegawai, dengan klien, ya, dengan langganan, nah itu sudah sangat menolong, karena terus ada interaksi, ya. Kemudian makanan juga harus diperhatikan, jangan asal makan Bapak Ibu, ya, makanan harus cukup nutrisinya. Terutama saya sarankan Bapak Ibu makan telur. Setiap pagi Bapak Ibu makan telur 2 butir. Dan telurnya yang terbaik adalah ukuran 3/4 matang. Cara memasaknya nanti Bapak Ibu lihat sendiri ya. Saya tidak akan ngajarkan di sini, buang waktu. Jadi telur yang terbaik adalah ukuran matang 3/4 ya. Nah, itu sangat baik ya. Kemudian sayur, buah dan seterusnya Bapak Ibu harus tercukupi. Kemudian olahraga sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian pola tidur ya. Jadi kalau orang dalam keadaan tidur yang berkualitas itu juga mempengaruhi fungsi otak. Jadi usahakan orang-orang yang usianya sudah lanjut jangan tidur lewat jam 9 malam. Ya, itu adalah waktu tidur yang sehat. Kemudian hindari stres. Ya. Terus Bapak Ibu bilang, zaman sekarang mana ada orang gak stres katanya. Betul ya? Mungkin masalahnya macam-macam, masalah keluarga, rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah interaksi dengan orang-orang di sekitarnya dan lain-lain membuat dia stres. Stres itu sudah jelas-jelas terbukti juga merusak otak. Ya, kemarahan yang meluap-luap itu merusak otak. Jadi jangan gampang-gampang stres, jangan gampang-gampang marah. Ibu bapak akan semakin cepat pikun. Ya, kalau hindari alkohol, narkoba, saya yakin di sini tidak ada. Ya, ini juga merusak. Nah, ini saya sudah sampaikan. Sebanyak mungkin bersosialisasi, ketemu banyak orang, banyak bicara, ya, banyak ketemu. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan, ada enggak orang-orang yang di sekitar Bapak Ibu yang bicaranya banyak tapi pikun? Kemungkinannya kecil. Ya, jadi yang senang bicara tapi usahakan bicaranya jangan bicara yang gosip-gosip gitu, jangan ya. Kalau yang bicaranya gosip-gosip, pikunnya cepat. Jadi bicaranya yang berkualitas, ya sharing firman Tuhan. Seperti itu waktu itu Tante Lani juga sharing dengan saya. Bicara itu nggak boleh sembarangan. Ya, ada seorang pemuda waktu itu di samping kita. Kita kalau dipanggil Tuhan, ya kita pura-pura nggak tahu aja katanya. Masa bicara begitu? Tante Lani bilang, wah itu di Pengkhotbah 5 ayat 5. Tuhan tidak menganggap itu
sekedar guyonan, itu sungguhan. Betul, coba saudara baca di Pengkhotbah 5 ayat 5. Dan ini manfaatnya kita ketemu saudara seiman, sharing firman Tuhan bukan gosip. Si itu ya, kelakuannya gini-gini. Jangan Bapak Ibu, ya kita sharing firman Tuhan. Jadi setelah ibadah selesai, kita ketemu saudara seiman, sharing. Nah itulah manfaatnya kita di antara sesama tubuh Kristus membangun, ya. Nah ini yang ingin saya jelaskan, pornografi Bapak Ibu. Ini tidak muda, tidak tua, ya. Kalau seseorang terikat pornografi, ya, ini sudah ada penelitiannya. Pada saat seseorang menonton pornografi, itu ada hormon, ya, namanya hormon dopamin, norepinefrin, hormon serotonin, hormon oksitosin. Itu dihasilkan dengan limpah. Jadi dalam keadaan normal, hormon-hormon tersebut juga sudah ada. Tapi dalam keadaan wajar itu sehat-sehat saja. Tapi pada saat seseorang menonton pornografi Bapak Ibu, itu dihasilkan dengan limpah sekali dan itu sangat merusak otak. Perhatikan ya, makanya saya waktu melakukan atau membuat undangan waktu ibadah, saya katakan tua muda silahkan datang. Supaya Bapak Ibu menjadi berkat. Mungkin Bapak Ibu tidak terlibat pornografi, tapi mungkin ada saudara seiman yang Bapak Ibu kenal, mereka terlibat pornografi. Bapak Ibu bisa membagi berkat. Bertobat, ya, ini akan merusak otak Anda. Ya, kerusakannya apa? Semakin cepat pikun, dan yang lebih parah lagi, putus hubungan dengan Allah. Ya, saya tidak ingat ayatnya di mana. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bermimpi-mimpi, ya, itu menghujat yang kudus di surga. Dia sudah melakukan hujatan terhadap yang kudus di surga. Jangan main-main dengan pornografi Bapak Ibu. Ya, ini sangat merusak. Jadi di dalam tubuh kita, ya, di dalam otak kita maksud saya, itu ada 86 miliar saraf. Dan di antara 86 miliar itu ada triliunan sinaps itu. Jadi kalau sel satu dengan sel yang lainnya itu bergandengan tangan. Nah, bergandengan seperti ini. Ini dua sel bergandengan. Pada saat Bapak Ibu mengalami berbagai gangguan, stres dan lain-lain, ini sinap-sinap ini lepas-lepas semuanya. Jadi terpisah-pisah. Nah, itu yang membuat Bapak Ibu semua selain sel-selnya mati, ya banyak yang terpisah-pisah selnya. Jadi cepat pikun. Nah, sebaliknya kalau Bapak Ibu banyak berpikir, banyak melatih pikiran, berlatih berolahraga dan lain-lain, maka sinap ini ya bergandengan tangan. Jadi saraf-sarafnya bergandengan tangan semua. Nah, itu yang membuat sel-sel otak Bapak Ibu sehat. Baik, saya akan mempercepat. Nah, ini sekarang kita akan sampai kepada kehidupan yang Tuhan kehendaki secara rohani, ya. Kehidupan yang bertumbuh dan berbuah. Kenapa Bapak Ibu? Dikatakan dalam Yohanes 5, ya, bahwa kita itu harus melekat kepada pokok anggur yang benar, ya, supaya kita berbuah banyak. Kenapa orang Kristen itu harus berbuah Bapak Ibu? Buahnya bukan buah anggur ya, bukan. Kenapa orang Kristen harus berbuah? Karena itu adalah orang Kristen yang sehat. Kalau orang Kristen tidak berbuah, berarti rohaninya sakit. Mengapa tidak berbuah? Firman Tuhan mengatakan, jaga lo ya, hatimu jaga dengan waspada. Karena apa?
hati itu ya merupakan sumber kehidupan. Ya, kalau hati kita baik, kalau hati kita benar, kalau hati kita kudus, dari situ akan terpancar ya tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau kita banyak melakukan pelanggaran, nah termasuk kriteria orang-orang ini. Orang-orang yang mengasihi diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Bukan mengasihi ya beda. Kalau mengasihi itu dengan kasih Kristus. Tapi kalau mengasihani ini adalah kasih manusia. Tidak takut akan Tuhan dan bodoh. Nanti saya akan jelaskan kenapa orang-orang yang hidup di dalam kedurhakaan itu manusia yang bodoh. Jadi pada saat kita tidak menjaga hati kita, firman Tuhan mengatakan orang-orang di seluruh dunia ini ya sama semuanya. Kalau dia jatuh dalam dosa, hanya 3 ini sebetulnya intinya. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Coba aja Bapak Ibu buktikan ya. Pergumulan menghadapi keinginan dosa dan tipu daya iblis. Waktu Daud melihat seorang wanita mandi, ya, apa yang ada dalam pikirannya? Begitu dia berpikir ingin, langsung celah untuk iblis masuk, betul ya? Waktu orang berdosa, pada saat belum melakukan, waktu dia ingin aja, udah itu celah buat iblis terbuka, jatuhlah dia dalam dosa perzinahan. Nah, demikian juga Saul, waktu rakyat atau bangsa Israel bilang, wow, Saul itu membunuh ya beribu-ribu musuh. Tapi Daud berlaksa-laksa. Waduh, itu hatinya Saul seperti tersayat-sayat Bapak Ibu. Karena apa? Dosa ingin iri terhadap Daud. Iblis masuk, jatuhlah dia dalam dosa. Demikian juga Yudas ya, Bapak Ibu sama. Mekanismenya sama, semua. Nah sekarang kita periksa diri masing-masing. Kapan kita jatuh dalam dosa? Kapan kita tetap bertahan seperti halnya Yusuf? Kalau Yusuf tidak jatuh ke dalam dosa ingin, tidak. Makanya dia bisa bertahan sampai akhir dan bisa melihat rencana Allah terjadi dalam hidupnya. Ya, jadi kalau orang tidak bisa waspada, menjaga hati, yang muncul ini Bapak Ibu. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, dan seterusnya. Nah ini perseteruan, perselisihan. Ini saya buat blok merah, kenapa Bapak Ibu? Ini sangat umum sekali terjadi di kalangan orang-orang Kristen yang merasa dirinya itu sudah rohani. Sudah rohani, oh saya ke gereja loh. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu pagi, Minggu sore, bebas studi, pelajaran kemah suci dan seterusnya dia sebut ya. Saudara, tapi dia masih mempunyai kebencian. Ya. Nah, kadang-kadang perseteruan, perselisihan itu sebetulnya apa? Dia ingin mempertahankan, kan, betul enggak? Dia bisa berselisih, berseteru itu untuk mempertahankan bahwa gua yang benar nih. Saya yang benar. Ya sampai berseteru. Ujung-ujungnya apa? Muncul amarah, betul kan? Kecewa, betul? Kepahitan, kebencian. Mengapa firman Tuhan mengatakan jangan marah sampai kita berbuat dosa? Ya, jangan kamu berbuat dosa kalau kamu marah, nggak boleh. Kapan kita berbuat dosa waktu kita marah? Kapan Bapak Ibu?
Tuhan Yesus sendiri pernah marah, betul nggak? Waktu bait Allah ya dibuat orang berdagang, marah, ditendangin semua. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Kenapa? Tidak menggunakan hawa nafsu. Bedanya itu. Marah itu ada dua macam. Ada orang marah karena hawa nafsu, ya, itu sudah dosa. Tapi orang marah di dalam kekudusan, dia marah. Ya, seperti halnya Tuhan Yesus. Marah. Tapi marah yang kudus. Dia marah terhadap orang-orang yang berdagang, karena berdagang di bait suci, ya, itu mengotori bait suci. Itu marah, dan itu adalah marah yang kudus, ya. Nah, firman Tuhan kenapa bilang sebelum marah padamu jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Dan di sini dikatakan kalau kita punya perkara aja, ya Bapak Ibu, itu sudah salah di hadapan Tuhan. Jadi jangan merasa benar kalau orang sudah berseteru, berselisih, bertengkar, ya, walaupun saudara benar tetap salah. Berdasarkan ayat ini, benar nggak? Jadi orang yang hidup dalam damai sejahtera tuh sebetulnya tidak akan terjadi pertengkaran. Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saudara, kita tidak perlu mengelak, ya. Kalau kita sakit hati itu bentuknya macam-macam. Ada benci, ada dendam, ada amarah, ada kepahitan. Ya, saya bertemu dengan seorang yang usianya sudah 72, ya. Nah, dia datang ke saya. Nah, waktu dia datang dengan istrinya, saya tanya, Ai ke gereja enggak? Oh, kami ini Buddha katanya. Terus yang sedang saya terapi, yang saya sedang obati, si susunya itu si bapak suaminya itu menjawab, oh saya dulu Kristen, saya ke gereja katanya. Tapi ya itu loh, gara-gara pendeta. Bapak Ibu ngerti? Dia kecewa, ya, terhadap apa yang diperbuat oleh seorang pendeta terhadap diri dia. Kadang-kadang walaupun tidak diperbuat langsung kepada seseorang, kita melihat seorang pendeta melakukan perbuatan dosa. Ada yang tercontoh namanya, ya. Itu juga merupakan satu kepahitan dan itu adalah kebodohan. Nanti saya sampaikan, ya. Kenapa orang-orang yang mengalami ini hati yang terluka, katanya hatinya tergores, hatinya teriris-iris. Waduh, luar biasa, ya. Ada orang hatinya terluka, teriris-iris, ada yang luka batin, ya. Banyak orang mengalami ini, saudara. Jelas ada sebabnya. Sebabnya apa? Kecewa, tersinggung, dirugikan, merasa dikhianati, tidak dihormati, tidak dihargai, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu foto ini, ayat ini. Ini menjadi pegangan hidup mulai hari ini sampai Bapak Ibu dipanggil Tuhan, jangan sekali-sekali ya melakukan kebodohan. Orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, oleh iri hati. Itu orang bebal, keras kepala, keras tengkuk, bebal, ya, iri hati. Kenapa demikian? Orang yang tidak bisa mengampuni dan dia lebih memilih sakit hati, lebih memilih iri hati, dia lebih memilih dendam, kepahitan, merusak tubuh, nyawa, dan roh. Jangan main-main nih Bapak Ibu. Ini betul-betul terjadi, ya. Orang memiliki hati yang dendam, itu sudah ada penelitiannya, ya. Itu terjadi kerusakan juga. Bukan hanya otak, organ-organ tubuh mengalami gangguan. Ya, ada penelitian di Amerika. Orang yang mengalami dendam,
ya, itu mempunyai kecenderungan gangguan kesehatan. Nanti sakit lambung, sakit punggung, sakit kepala, sakit di seluruh badannya, ya. Karena apa? Hormon-hormonnya ternyata beda. Waktu orang memiliki perasaan hati dendam, sakit hati, marah, itu hormon yang bekerja namanya kortisol. Nah, yang di sini ada dokter mungkin tahu, ya. Hormon kortisol itu hormon stres, Bapak Ibu. Jadi kalau orang stres, ya, termasuk orang yang sakit hati, dendam, itu kadar kortisol di tubuhnya itu tinggi. Dan kortisol, hormon, itu sangat mengganggu fungsi syaraf. Jalannya fungsi syaraf, kemudian juga fungsi organ-organ tubuh, itu bisa terganggu. Tapi pada saat kita mengampuni di hadapan Tuhan, ya, saya mengampuni Tuhan Yesus, langsung tubuh kita itu berubah. Hormonnya yang bekerja adalah namanya oksitosin, ya. Ini hormon yang bekerja dengan baik, ya, memberikan hal-hal yang positif kepada tubuh kita. Kalau kita mengampuni, ya, batasannya sudah ingat ya, 70 kali 7 kali, ya. Ada orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah kepada kita 70 kali sehari? Enggak ada. Jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ya, jelas merusak tubuh, nyawa. Nyawa itu terkait dengan kondisi kesehatan kita. Ya. Roh kita juga fungsi rohnya akan rusak, Bapak Ibu. Kehilangan damai sejahtera, kehilangan keselamatan, ya. Kalau Bapak Ibu mempertahankan kepahitan, sakit hati, terus Bapak Ibu pertahankan terus. Kita tidak tahu umur kita. Pada saat Bapak Ibu mengalami demensia aja, itu sudah suatu kengerian ya Bapak Ibu. Suatu kengerian, karena apa? Pada saat orang mengalami masuk ke dalam kepikunan, dia nggak ngerti lagi bahwa dia tuh masih dalam kondisi sakit hati. Tiap hari banyak orang terjun ke neraka, ya, karena dosa. Jadi jangan menganggap sakit hati, ya, atau kebencian itu gara-gara saya jadi korban loh. Ya, gara-gara dia tuh saya korban. Masa yang salah? Itu pikiran manusia. Tetapi firman Tuhan menetapkan orang sakit hati itu dosa, ya. Jadi sakit hati, iri hati itu sebetulnya ada akarnya Bapak Ibu. Akarnya adalah kesombongan. Coba perhatikan. Akarnya daripada sakit hati, iri hati itu kesombongan. Dan kesombongan adalah dosa apa? Dosa Lucifer. Ya. Orang yang memiliki kesombongan itu adalah kebencian bagi Allah. Coba Bapak Ibu selidiki firman Tuhan. Salah satu karakter Allah yang paling harus kita pahami. Allah kita paling tidak menyukai kesombongan. Ya. Iblis diusir dari surga itu karena sombong. Dia ingin seperti Allah. Ya. Dia memberontak. Ini Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kalau hidup Bapak Ibu dalam perjalanan selanjutnya ingin hidup dalam kemenangan terus dan stabil, tidak turun naik, pelihara ini. Damai sejahtera. Ya. Akhirnya saudara-saudara bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Ya. Bapak Ibu, Tuhan inginkan kita itu semakin sempurna. Artinya apa? Levelnya semakin naik terus. Jangan jadi Kristen udah 40-50 tahun
masih tersinggung, masih gampang sakit hati. Ya, itu nggak naik-naik Bapak Ibu. Gimana mau sempurna? Hal-hal yang sederhana aja Bapak Ibu nggak bisa. Ya, nah, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Ya, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Wah, ini dahsyat loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nanti pelajari lagi, ya. Ini kalau saya baca ini sangat dahsyat sekali. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Bapak Ibu kalau nanti pulang coba lihat konkordan atau dari HP, ketik damai sejahtera. Bapak Ibu akan mendapati 100 lebih kata damai sejahtera. Artinya apa? Begitu pentingnya ya orang hidup dalam damai sejahtera. Begitu pentingnya ya. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Nah, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Perhatikan baik-baik. Memelihara hati pikiranmu. Hati pikiran itu dijaga dengan damai sejahtera Allah. Jadi sebetulnya apa damai sejahtera itu? Nah ini Bapak Ibu di foto nih. Hidup bebas dari masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Jadi kalau Bapak Ibu punya dosa masa lalu dan Bapak Ibu belum minta ampun, itu masih merah terus, kelap-kelip merah, ya. Berarti belum beres, ya, belum bebas dari dosa. Nah, Bapak Ibu segera bereskan. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu berdamai dengan Allah. Ya, tidak boleh ada sedikit pun yang tersisa sesama dan diri sendiri. Coba Bapak Ibu perhatikan Yusuf ya. Yusuf itu dari permulaan masukkan ke sumur, kemudian dijual jadi budak, ya. Kemudian jadi pelayan Potifar. Masuk penjara pula. Bapak Ibu bisa berpikir, bisa merenungkan, kok begitu sialnya ya si Yusuf ini. Tapi ada nggak di Alkitab ayat yang mengatakan Yusuf itu menggerutu? Nggak pernah ada Bapak Ibu, nggak pernah ada. Karena apa? Hidupnya berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan Allah, dengan sesama. Dia nggak pernah sakit hati loh sama saudara-saudaranya yang nyemplungkan dia ke sumur, nggak pernah. Karena hidupnya berdamai Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang memiliki damai sejahtera Allah itu bebas sakit hati, benci, dendam, amarah dan seterusnya ya. Itu ada keluarga sakit hati itu, ya. Bebas dari cengkraman iblis. Jadi iblis tuh senang banget kalau orang jatuh dalam dosa, dipegang kuat-kuat, dicengkram. Nah, itu. Tapi kalau orang hidup dalam damai sejahtera udah bebas. Ini yang lebih penting. Hidupnya penuh sukacita. Sukacitanya bukan perasaan, bukan. Kalau perasaan sih bisa ya, bisa dibuat juga ya. Itu perasaan manusia. Misalnya Bapak Ibu nonton drakor, bergairah kan, ya. Itu apalagi filmnya berseri gitu, seneng gitu ya. Tapi itu sukacitanya sukacita manusia. Itu hanya sementara sifatnya, ya. Tidak bisa dipakai untuk bertumbuh, nggak bisa. Kalau damai sejahtera Allah bisa sebagai dasar bertumbuh dan berbuah. Nah, tadi saya mengatakan kalau Bapak Ibu mau mencegah supaya nggak pikun, caranya gimana? Gunakan otak kita sebanyak mungkin. Nah, kalau untuk orang-orang yang mau bertumbuh, menggunakan otaknya pakai apa Bapak Ibu? Membaca firman Tuhan. Dan membaca firman Tuhan kan butuh gairah, benar nggak? Ya, Bapak Ibu mengenal istilah passion, ya. Jadi kalau seorang pekerja misalnya direktur, ya, direktur suruh jadi buruh, ya nggak mau. Passionnya dia seorang pimpinan,
Ya, seorang insinyur, dia arsitek, biasa membangun rumah, suruh berperan jadi dokter, nggak bisa, passionnya beda. Ya, demikian juga kalau saya seorang dokter, suruh bangun rumah, ya nggak bisa, bukan keahlian dan passion. Nah, tetapi berkaitan dengan membaca firman Tuhan, siapa yang memiliki passion? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita diberi passion, gairah. Nah, gairahnya dari mana? Nah, Bapak Ibu harus minimal memiliki ini, damai sejahtera Allah. Sehingga Bapak mempunyai passion, gairah untuk baca Alkitab, untuk bukan sekedar membaca, menyelidiki. Jadi kalau kita dengar Bapak Gembala ya, saudara sering dengar Bapak Gembala, aduh menyelidiki firman itu senang sekali. Saudara, kita juga perlu, kita juga harus bisa menikmati seperti yang Bapak Gembala. Ya, kita harus bisa Bapak Ibu. Karena kita memiliki passion, ya. Dan passion itu gairah yang dianugerahi oleh Allah bagi kita, orang-orang yang mau hidup dalam damai sejahtera. Ya, nah ini adalah kekhawatiran seorang gembala. Ya, Paulus bicara kepada jemaat di Korintus, dia khawatir kalau dia dapati pada suatu saat kalau ketemu ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisik. Ini bisik-bisik kira-kira gosip ya. Keangkuhan, kerusuhan, ya pertikaian, pertengkaran dan seterusnya. Ya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, gembala kita pun kalau menyampaikan firman selalu mengingatkan, jangan ada kebencian, jangan ada iri hati. Coba aja Bapak Ibu buka khotbahnya. Hampir tidak pernah luput Bapak Gembala mengingatkan betapa pentingnya ya hidup di dalam damai sejahtera. Pergilah pelajari arti firman ini. Ini ayat Matius 9 ini, waktu itu Tuhan Yesus makan bersama dengan pemungut cukai bersama Matius. Terus orang Farisi bilang kepada murid-muridnya, itu gurumu kok makan dengan orang berdosa katanya. Lalu Tuhan bilang apa? Pelajarilah firman yang mengatakan, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, Tuhan tuh lebih menyukai yang utama adalah jiwa kita, keselamatan kita. Ya, seandainya saat ini Tuhan Yesus mendatangi saudara, saudara mau bilang apa? Tuhan, saya sudah melakukan ini itu, melayani itu ini, saya sudah beribadah dari sini ke sini dan seterusnya. Tuhan bilang, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Aku tidak ingin jiwamu binasa, percuma kamu melakukan ini itu, ya pelayanan ini itu, tapi hatimu belum beres, ya kamu masih membenci orang. Percuma kamu melakukan ibadah dari Senin sampai Minggu. 1 kali 24 jam katakanlah kamu menyembah Tuhan. Kamu masih dalam kebencian. Inilah arti firman. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Lebih dari persembahan. Manusia di dunia itu ada dua macam Bapak Ibu. Ada manusia Allah. Ada manusia duniawi. Kalau dari skema tabernakel, skema kemah suci ini kita lihat ya, pada waktu mengenal Yesus itu di pintu gerbang. Kemudian dia mempersembahkan semua dosa-dosanya ya untuk dibakar ya. Ini bertobat dari kehidupan yang lama. Kemudian dibaptiskan, masuk ke dalam ruangan suci ya. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya, apakah Bapak Ibu berada di dalam ruangan suci? Iya, saya berdoa, saya membaca Alkitab setiap hari, saya juga menjadi terang, ya, membawa jiwa-jiwa. Apakah cukup demikian, Bapak Ibu? Ya, manusia Allah bukan sekedar seperti itu, bukan.
manusia Allah itu hidup berkemenangan. Kemenangan atas apa Bapak Ibu? Atas dosa. Menang atas peperangan melawan iblis. Karena iblis itu setiap saat menggoda. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ya, kesaksian orang yang mungkin diperlihatkan surga. Itu iblis itu wah, lari tunggang langgang kemana-mana. Mereka mengejar waktu Bapak Ibu. Tapi kita hidup di dunia tenang-tenang aja ya. Digoda iblis ya manut, ya jatuh dalam dosa ya udah gitu. Tapi iblis sangat gesit ya untuk membuat manusia jatuh dalam dosa. Kita nggak boleh kalah gesit sama iblis Bapak Ibu. Ya hidup berkemenangan. Kita harus menang atas dosa, atas iblis. Roh Tuhan berkuasa atas kita. Inilah urapan. Ya. Damai sejahtera sudah saya sampaikan. Dan ini orang yang masuk menjadi kriteria manusia Allah, dia pasti bertumbuh dan berbuah lebat. Tapi kalau kita tetap menjadi manusia duniawi, hidup dalam kedagingan, roh Tuhan tidak berkuasa, kehilangan damai sejahtera. Nah, kabar buruknya apa? Banyak orang-orang Kristen yang menjalani kekristenannya tapi dicampur dengan keduniawian. Saudara, firman Tuhan yang sedang saya sampaikan saat ini mengingatkan kita semua, Bapak Ibu. Biarlah kehidupan kita semakin hari semakin dimurnikan, ya. Jangan kita tinggal diam dalam keduniawian, ya. Banyak usia-usia muda, bahkan juga usia yang sudah lanjut masih menghabiskan waktunya untuk TikTok, untuk nonton drama. Bapak Ibu coba dihitung. Waktu yang Bapak Ibu berikan untuk kesenangan-kesenangan seperti itu berapa lama? Berapa waktu yang Bapak Ibu berikan, persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk membangun iman kita, membangun roh kita menuju kesempurnaan. Berapa waktunya? Mulai saat ini mari kita sama-sama berubah ya Bapak Ibu. Ya ini. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Ya. Jika dia datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu, ya. Jadi ini yang Tuhan tanya waktu dia datang bertemu dengan kita Bapak Ibu. Apa sih yang kau perbuat selama kamu di dunia? Apakah kamu hanya bersenang-senang menjadi manusia yang duniawi walaupun KTM-mu Kristen? Ya, itu yang Tuhan tidak inginkan Bapak Ibu. Sampai mana, ya? Kalau kita berlari, ya, sudah mendekati finish. Kita belajar di akhir dari akhir zaman. Ya, Bapak Gembala tidak henti-hentinya mengingatkan kita sudah berada pada ujung dari akhir zaman. Dan kita semua menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kita sudah hampir finish. Tapi perjalanan Bapak Ibu sampai mana? Apa tetap masih jadi manusia duniawi? Aduh, Tuhan menangis lihat saudara. Ya. Bagaimana caranya menjadi manusia Allah? Ya. Mau taat, mau menderita. Nah, ini yang seringkali ya untuk taat aja susah apalagi menderita. Ya, betul ya? Taat aja susah, apalagi menderita. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan dan penderitaan. Ya, kalau kita bicara kemenangan coba aja Bapak Ibu perhatikan olahragawan ya. Olahragawan mana yang mau bertanding tapi nggak pernah berlatih, tidur tiap hari tidur makan gitu, bisa menang? Gak mungkin Bapak Ibu. Ya, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging,
tetapi melawan roh-roh di udara, melawan kuasa penguasa di udara, ya. Jadi kita harus lebih pintar dari iblis. Ya, ini apa kehendak Allah bagi manusia? Sempurna seperti Kristus. Kalau kita mau sempurna, berbuah lebat. Gimana ya caranya ya? Ya, sama seperti Kristus telah menderita penderitaan badani. Kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masih disakiti, bereaksi salah terus. Ya, dikecewakan, bereaksi dosa terus. Dirugikan, bereaksi dosa lagi. Ya. Berarti belum mau menderita secara badani. Belum mau berhenti dari penderitaan badani, masih dinikmati terus. Ya. Ini jadi murid, jadi tentara, jadi hamba semuanya sama ya, Bapak Ibu. Persamaannya apa? Sama menderita, betul ya? Kalau engkau mau menjadi murid ya, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, kalau mau menjadi murid Yesus gimana caranya? Menyangkal diri dan pikul salib setiap hari. Itu kan ayat yang sudah sering ya dibacakan. Kemudian jadi tentara, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Sebetulnya kalau saya pakai bahasa yang lebih sederhana, kamu nggak usah memperdulikan atau membesar-besarkan hal-hal yang remeh. Ngerti ya? Nanti yang remeh itu apa? Tersinggung, sakit hati. Itu bukan jiwa tentara, Bapak Ibu. Ya, tentara Kristus loh ya. Bukan jiwanya tentara. Kalau jiwanya tentara Kristus, itu nggak peduli. Kita mau disepelekan, mau direndahkan, mau dirugikan, mau disakiti, nggak peduli. Fokus saya Kristus. Yang terakhir, jadi hamba ya. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Kita itu hamba Allah. Ya, seorang hamba, coba Bapak Ibu perhatikan cleaning service, buru-buru, sopan banget ya. Ya. Nah, itu sikap secara jasmaninya seperti itu. Tetapi secara rohaninya ya rendah hati. Ya, kalau orang rendah hati mau disakiti, mau dirugikan seperti apa, dia akan tetap lemah lembut, ya. Bapak Ibu yang sudah senior masih ingat lagu ini? Maju-maju saja, Tuhan pasti serta, nanti satu kali salib. Ya. Jadi di dalam Ayub 5 ayat 2 dikatakan orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kenapa bodoh? Ya ini. Orang dapat salib dikiranya dapat sial. Ya, dia nggak ngerti bahwa salib itu akan digantikan mahkota. Jadi jangan salah persepsi Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu sekarang menderita kerugian dalam bentuk apapun, anggaplah itu salib. Jangan dianggap sial gua. Si ini Nah, mulai menggerutu, mulai marah. Ya. Padahal kalau Bapak Ibu ingat lagu ini, kita harus ingat
bahwa semua perkara ya dapat kutanggung atas Dia, di dalam Dia yang membuat kita kuat di dalam Dia, ya. Maju-maju saja. Tuhan pasti serta, ya. Asal kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Hidup damai sejahtera. Kemudian kita mau sengsara. Itu hidup di dalam kerukunan, Bapak Ibu. Hidup di dalam persatuan. Ini upahnya apa? Jangan anggap remeh pengurapan. Orang yang diurapi itu luar biasa. Roh Allah berkuasa, Bapak Ibu. Ya. Kebalikan pengurapan apa? Orang kerasukan setan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan orang dirasuk setan, wah seperti itu. Nah, kalau roh Allah masuk dalam kita, itu orang yang diurapi. Segala rahasia kerajaan surga itu akan dinyatakan lewat hidupnya. Komunikasi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, saya mau bersaksi ya. Setiap kita menghadapi masalah ya, kecil atau besar. Suatu saat saya kehilangan kunci, Bapak Ibu. Kehilangan kunci. Kunci itu untuk membuka pagar rumah, supaya saya nggak usah ngebel, saya bisa kunci buka sendiri gitu ya. Suatu saat hilang, saya cari dimanapun nggak ketemu Bapak Ibu. Ya, saya biasa menyimpan di sebelah tangan setir mobil persneling itu ya, persneling mobil itu sebelah kiri. Itu nggak ketemu, saya sudah cari berkali-kali Bapak Ibu. Sampai saya repot juga ya nggak ada kunci. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini saya bulan depan nih mau bicara dalam seminar ya. Coba Tuhan tolong saya lah, supaya ini jadi kesaksian. Saudara tahu, itu waktu saya bicara sama Tuhan di luar mobil. Begitu saya masuk ke mobil, langsung kelihatan. Ajaib gak Tuhan? Saudara, saya bukannya belum pernah cari. Di tempat yang sama sudah saya cari dan saya lihat berkali-kali tidak ada. Artinya apa? Tuhan kita itu ajaib Bapak Ibu. Dia bisa mengadakan yang tidak ada. Ya mungkin saya bisa juga salah nempatkan di mana dan Tuhan bisa memindahkan. Amin Bapak Ibu. Satu lagi kesaksian. Suatu saat atap di bagian belakang rumah saya itu persis dapur. Atapnya itu dari fiberglass ya. Dan suatu saat pecah fiberglassnya. Saya lihat pecah ya. Tapi saya tenang karena ini musim kemarau ya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ingat ya, bulan lalu kira-kira hujan deras betul ya? Nah, itu sangat kaget saya. Pada saat saya di rumah, tiba-tiba hujan deras. Jadi air itu masuk dengan ngalir deras sekali. Waduh, saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Saudara, apa yang terjadi? Tidak sampai 1 detik, begitu saya bilang, Tuhan Yesus tolong saya, berhenti. Dahsyat enggak? Tuhan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan kita itu luar biasa. Kalau kita melekat dengan Tuhan, bukan hanya perkara-perkara sekedar hujan dihentikan, bukan sekedar mencari kunci yang hilang, tapi semua masalah Bapak Ibu akan diselesaikan dengan baik, dengan sempurna. Amin. Saya akan masuk dalam bagian terakhir. Ya, jadi yang terpenting Bapak Ibu, hiduplah sebagai manusia Allah. Terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Artinya apa? Biar bumi bergoncang itu apa Bapak Ibu? Biar orang-orang memusuhi saya. Biar orang-orang menyakiti saya.
Biarpun orang-orang semua sadunia menyakiti saya, merugikan saya, apapun yang asal Tuhan ada asal aku tetap dekat, melekat dengan Tuhan, aku kan terbang tinggi. Ya, kalau burung Raja Wali terbang di atas, dia nggak mikir, oh itu nenek-nenek itu jatuh, aduh ini ada anak kecil kelaparan dan lain-lain, enggak. Ya, terbang tinggi, dia dengan leluasa, dengan bahagia, sukacitanya dia terbang tinggi tanpa ada hambatan. Dan Allah menggambarkan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, menjadi manusia Allah, terbang tinggi seperti Raja Wali. Ya, hasil nyata buah kehidupan itu apa? Nah ini gong terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup. Kalau kita berbuah-buah bagi Tuhan, ya, buah pertobatan dan buah-buah roh itu seperti apa? Pada saat Yosua merebut Kanaan, berkali-kali coba Bapak Ibu baca di Keluaran, Tuhan selalu bilang, ayo rebut kota ini, ayo rebut kota itu, ini kota ini belum direbut, ayo cepat. Nah sama ya, Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu belum memiliki damai sejahtera. Mari kita rebut bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu masih sering sakit hati. Tuhan bilang, ayo rebutlah, ya, menanglah atas sakit hati. Ayo, menanglah atas ketersinggungan. Menanglah atas roh pemecah. Ya Bapak Ibu, pada akhir zaman ini banyak keluarga-keluarga, ya, suami istri yang dipecah-pecahkan, ya, ada roh pemecah. Ya, jadi Bapak Ibu yang saat ini mengalami gundah gulana, ya, rasa berat, suami saya kok begini, istri saya kok begitu, hatinya begitu keras, tidak bisa dinasehati, sering marah, sering mengganggu saya, sering menyakiti saya. Bapak Ibu, roh pemecah itu terus bekerja dengan giat di antara kita. Yosua merebut kota Yeriko dengan berkeliling 7 kali, ya, dengan puji-pujian, ya. Puji-pujian itu suatu penyembahan, suatu ucapan syukur, satu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Engkaulah Allahku. Hanya kepadamu saja aku berharap. Saudara, kita harus bersikap seperti Yosua. Apa yang belum Bapak Ibu kalahkan? Apakah ada kesombongan? Apakah ada kelemahan? Gak bisa mengendalikan diri? Tetap berbuah dalam keadaan apapun. Kita lihat, kalau orang-orang yang berbuah-buah itu menghadapi ujian tuh kecil Bapak Ibu. Karena apa? Roh Allah berkuasa atas dia. Yusuf, Daud, Daniel. Nah, Sadra, Mesa, Abednego. Walaupun Allah tidak menolong, aku akan tetap menyembah Allah yang hidup. Bisakah Bapak Ibu bersikap demikian? Saat ini mungkin dalam keadaan sepertinya Allah itu jauh. Di mana Tuhan itu? Rumah tangga saya seperti gini, masih terjadi pertengkaran. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang klien yang sudah lama tidak berobat. Usianya sudah di atas 77. Mungkin mendekati 80. Saya tanya, Ai, gimana kabarnya? Masih tinggal di sana? Oh enggak, saya udah pisah dengan suami saya. Sudah terpisah rumah, bukan bercerai Bapak Ibu. Saya terpisah rumah. Kok kenapa begitu?
Iya, suami saya marah-marah terus, saya tinggal aja katanya. Usianya sudah hampir 80 dan suami istri hanya hidup berdua. Hanya hidup berdua, masih bertengkar terus. Ada lagi seorang ibu, usianya sudah sangat lanjut. Hari-hari yang dilalui 3 tahun sebelum dia dipanggil Tuhan. Apa yang dia lakukan? Tiap hari pagi sampai malam nonton drama seri Bapak Ibu. Akibatnya apa? Terjadi iblis bekerja dalam hidupnya. Bukan roh Allah yang bekerja. Memfitnah sana sini, memfitnah sana sini. Bapak Ibu, coba Bapak Ibu perhatikan. Usianya sudah sangat lanjut. Dia masih lebih memilih menjadi manusia duniawi. Penyesalan yang sia-sia. Waktu beberapa minggu yang lalu diceritakan seorang dokter ahli kecantikan. Dia adalah seorang dokter yang sangat sukses. Kekayaannya berlimpah luar biasa. Suatu saat, pada saat ada orang yang mengingatkan, kok enggak datang beribadah? Oh, ibadahnya coba ganti aja sesuai dengan keinginan saya enggak bisa waktunya. Begitu sombongnya, suatu saat dia mengalami sakit kanker yang tidak bisa diobati lagi dan diberi kesempatan oleh Tuhan 7 bulan, dia baru menyesali. Saudara, hidup kita seringkali juga berjalan seperti air mengalir. Tapi janganlah jatuh ke dalam penyesalan yang sia-sia. Karena apa? Kita selalu terobsesi menjadi manusia yang bahagia. Tapi kita lupa menjadi manusia Allah yang seharusnya berharga di mata Tuhan. Jangan menyesali apa yang sudah berlalu, tapi berubahlah, sadar, bertobatlah, bertumbuh dan berbuah. Sebagai kesimpulan terakhir ya Bapak Ibu, sebelum saya tutup. Ya, pikun demensia dapat dicegah dengan menjaga kesehatan, memelihara rohani yang baik. Nah, hindari sakit hati, iri hati, ya, dendam, kepahitan, dihindari Bapak Ibu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Mau menderita sengsara untuk Kristus, kita akan limpah dengan pengurapan. Kehidupan rohani yang kuat, perkasa dan berbuah-buah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya sudah selesai menyampaikan firman Tuhan ini. Biarlah selanjutnya Roh Kudus yang akan berbicara kepada saudara untuk menyempurnakan firman yang sudah saya sampaikan ini. Dan semoga mulai saat ini kehidupan Bapak Ibu diubahkan. Biarlah kita menjadi manusia Allah, ya, yang memiliki damai sejahtera, bebas dari kepahitan, rasa benci dan seterusnya. Sehingga kita bisa berbuah-buah. Hidup itu demikian indahnya. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dulu Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal pada saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dan
Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kebenaran sampai selamanya. Apa problem orang tua? Pikun, demensia, memang itu tidak enak, saudara. Saya kenal seorang hamba Tuhan, kira-kira umurnya ya 70. Waktu istrinya orang datang, siapa dia? Tidak tahu ya, itu Tonggo. Istri dibilang Tonggo. Aduh, padahal waktu muda dia, waduh, pinter mikir apa saja. Apa problemnya orang tua? Apa pikun? Ada lagi sudah tidak bisa jalan. Apa itu problemnya? Problem yang utama masuk surga atau neraka. Itu yang paling penting. Untuk apa dapat sisi dunia? Untuk apa jadi kuat, pinter, tapi masuk neraka? Itu nomor satu. Saudaraku, lalu bagaimana sikap kita? Tuhan itu yang menolong. Kalau dia bisa kasih sorga, dia juga bisa kasih dunia. Dia bilang, Rom 8:32, kalau Bapak bisa memberikan korban putranya, apalagi yang lain, pasti diberi. Saudaraku, itu nomor satu. Dan kalau kita dapat itu, juga jasmani akan diberkati. Ya, tadi kita sudah dengar bagaimana jasmani ini juga perlu diperhatikan. Ya, jadi ya hidup sehari-hari namanya hidup sehat. Saya kira semua tahu, kalau tidak tahu boleh tanya. Ya, tapi itu bukan nomor satu. Nomor satu, Tuhan bilang 3 Yakya 2, jikalau jiwamu sehat, tubuhmu juga sehat. Itu luar biasa, saudara. Ya, saudara bisa itu diapalkan 3 Yakya 2, gampang. Sebagaimana jiwamu sehat, tubuhmu juga sehat. Tidak ada kebetulan. Rambut pun dihitung. Karena itu jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu tidak dapat apa-apa. Nomor satu, rohani sehat. Jasmani juga akan tertolong. Ya, tadi sudah diajari, hati ini harus bersih. Lepas dari dosa. Orang bikin sakit hati, ampuni 70 kali 7. Saudaraku, ngampuni itu lego, enak. Ya tapi berat. Tidak berat. Kalau kita mau, Roh Kudus akan tolong. Roh Kudus standby. Saudaraku, kalau kita mau, saudaraku, berarti juga mau korban, pikul salib, Roh Kudus kasih kekuatan. Aku sanggup melakukan segala perkara di dalam Dia. Oleh karena itu nomor satu, dalamnya, luarnya Tuhan tolong. Saudaraku, kadang-kadang saya lihat yang tua sudah jalan. Saudaraku, pelan. Itu juga memang secara jasmani tadi sudah diceritakan ya. Juga makan sehat. Jangan makan tidak karuan ya. Secukupnya. Itu telur itu proteinnya baik. Telur itu bagus. Saudara bisa makan. Saudaraku, juga jangan berlebih-lebih. Manis dan sebagainya. Itu makan sehat. Boleh tanya. Semua dokter tahu dan juga yang sudah mengerti tahu ya. Itu perlu diperhatikan ya.
Apalagi kita punya iman. Kadang-kadang saya lihat orang jalan itu seperti robot. Saudaraku, belajar diperbaiki jalannya. Kadang-kadang saya jalan itu rasanya saya tegakkan badan saya. Umur saya sudah 8 ke atas. Saudaraku, Tuhan kasih kekuatan. Dengan iman, saudaraku, jangan dituruti, tapi jangan lupa dalamnya mesti bersih. Jangan mangkel, pegel, saudaraku sakit hati, saudaraku baik pada yang paling dekat istri atau suami. Ya, ampuni 70 kali 7. Saudaraku, kita akan melihat satu perkara yang indah. Kalau hati kita disucikan, Roh Kudus bekerja, iman kita kuat, otak kita jalan, saudaraku tidak perlu mengalami macam-macam. Satu saudara umurnya mungkin sudah 86 begitu ya. Suaminya bikin sakit hati. Tapi dia ampuni terus. Saudaraku, jadi tetap kuat. Saudaraku, jangan biarkan dan kerjakan dengan iman. Ya, mulai jalan. Saudaraku, kalau sudah mulai begini, coba bagi dengan iman. Tuhan, hatiku disucikan, tubuhku juga sehat. Mulai, nanti kita berubah. Dengan iman sedikit-sedikit. Kita tidak perlu jadi juara sepak bola, enggak. Tapi yang perlu, jangan dituruti. Banyak orang bilang, kalau memang sudah tua itu ya, sudah keropos, sudah lemah, ya sudah dituruti. Jangan. Saudaraku, saudara lihat Elisa sampai tua, masih berguna. Simeon sampai tua, Zakaria, Elisabeth, Hana itu sampai umur 82. Saudaraku, masih aktif di bait Allah. Saudara, nomor 1 dalamnya dibersihkan. Sudah banyak tadi kita cerita. Saudaraku, baik tentang duit, baik tentang kebencian, anak, mantu, cucu. Kalau di rumah itu ada yang bikin sakit hati, itu pengolahan. Bunga bakung di tengah-tengah duri. Saudaraku, duri itu, saudaraku, kalau kita lulus naik kelas, tambah indah. Ayub itu punya istri, kalau saya bilang apa? Dokong, saudaraku. Istrinya itu belum mati suruh mati. Hujatlah olehmu akan Allah, lalu matilah engkau. Si Ayub coba tenger-tenger, tapi dia mengampuni. Saudaraku, tetap dia ampuni, dia cintai. Sebab itu Ayub yang sudah tua, tidak bisa apa-apa, tambah 140 tahun. Kemungkinan dia ikut kebangkitan sulung waktu putra manusia Yesus mati. Tidak ada kebetulan. Rambut kita pun dihitung. Sebab itu buang semua dosa. Baik persoalan uang. Jangan terlalu pusing. Tapi kita tetap mesti nasihati. Mungkin anak atau apa yang tentang uang. Kalau kita tahu kita nasihati. Jangan takut. Tapi jangan dengan mangkel. Seperti Tuhan Yesus marah. Tapi tidak dengan dosa. Mungkin ada orang ngerasani kita. Mungkin ada orang memutarbalikkan data-data. Mungkin ada yang merugikan. Ya sudah. Semua itu ada penuaiannya. Kasihan. Orang-orang yang jahati merugikan kita itu kasihan. Satu kali ada penuaian. Kita jangan bereaksi dosa. Ada Tuhan, saudaraku. Mati hidup tetap di tangan Tuhan. Sehat, sembuh, umur di tangan Tuhan. Pokoknya kita hidup benar. Oh saudaraku, saudara jangan takut. Yang sudah pikun sembahyang. Kurang baca Alkitab itu, otaknya tidak jalan itu. Ya. Baca, belajar. Jangan terus TikTok. Sekarang itu banyak saudaraku khotbah minggu pagi, minggu sore, Rebu. Itu semua bisa diulang saudaraku.
belajar lebih banyak, dan otak kita akan lebih sehat. Memang kita harus perhatikan tidur yang cukup, ya. Tadi bilang 7-8. Sampai sekarang saya kira-kira hanya tidur 6 jam. Kadang-kadang 7 jam. Kalau saya sering ingin tidur, tapi kerjaan belum selesai, tetap saya kerjakan. Tuhan itu kalau kasih kita tugas dengan segala keperluannya, tapi jangan dikurangi. Biasanya kalau minggu kadang-kadang saya tidur kadang-kadang 3-4 jam. Tidak apa-apa. Habis kebaktian saya tidur. Utangnya berapa tak bayar. Jadi kembali. Tetap diperhatikan cara hidup sehat. Paling sedikit mandi 1 hari 1 kali. Siapa yang tidak mandi seminggu nih? Ya, saudaraku, bukan takut baunya, tapi itu tetap perlu sehat, ya. Jadi hidup sehat kita perhatikan, makan vitamin dan sebagainya. Saudaraku, kalau memang ada sesuatu sakit, ada obat, boleh. Obat itu seperti makan. Obatnya lapar apa? Makan, saudara pinter semua. Saudaraku, tidak apa-apa, itu obatnya lapar. Haus, minum. Kadang-kadang dikasih jatah 1,5 liter setiap hari, boleh. Atau 2 liter. Saudaraku, itu kita perhatikan, tapi dalamnya dulu. Dalamnya dulu. Kalau itu dibersihkan, Allah beserta kita, jangan takut. Lalu kita bisa semuanya. Kadang-kadang ada yang naik kursi roda. Saya bilang, hatimu gimana? Sudah dibereskan? Kalau sudah beres, mulai belajar jalan dengan iman. Sebab tidak kebetulan. Dan dia bilang, ya mulai bisa belajar. Tapi hatinya diperhatikan. Jangan mangkel, jempe, jengkel, mangkel, pekel, dan sebagainya. Kalau itu diperhatikan, disucikan, tidak sulit, saudaraku. Kalau kita mau, Roh Kudus akan beri kekuatan. Saudara bisa coba. Saudaraku, apalagi kita sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru. Dan jasmani juga menyusul, ya. Belajar pakai otak dengan baik, jangan cuma 10%. Baca lebih banyak, lalu cerita sama anak, mantu, cucu. Saudaraku, ceritakan. Kalau kita lihat ada yang keliru, kita ingat, kamu caranya ngomong begini. Saudaraku, terus bicara. Minta hikmat Tuhan, pimpinan Tuhan. Dan kita akan melihat jiwa sehat, tubuh juga sehat. Bahkan yang kurang-kurang sekarang sembahyang, ya. Yang lemah dan sebagainya, jangan menyerah. Yang penting sisa hidup kita itu jangan turun. Sisa hidup kita harus makin meningkat rohani. Sebab yang diukur itu saat terakhir. Orang kalau mulai dengan roh berakhir dengan daging cilaka. Seperti Saul, penuh Roh Kudus, indah. Tapi terakhir penuh roh setan. Apalagi dia bunuh diri. Itu langsung masuk neraka. Meskipun yang dibunuh dirinya sendiri, pembunuh tidak boleh masuk surga. Sayang, saudaraku. Terakhir itu rohani kita mesti naik. Oh haleluya. Naik setinggi mungkin. Ampuni, belajar firman Allah, sembahyang. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, Senin pertama datang penuh Roh Kudus. Oh itu luar biasa. Sampai hari ini saya merasa kekuatan yang besar dari Roh Kudus. Ada apa-apa saya cuma tinggal sembahyang. Tengah malam udah gelodak-gelodak, saya sembahyang. Saya tunggu pimpinan Tuhan. Tuhan bilang enggak apa-apa, terus tidur ya, saya tidur. Kalau ada apa-apa, tolong Tuhan. Berdoa dalam roh dan belajar firman Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Oleh sebab itu rohani perhatikan. Dan jasmani jalan dengan iman. Jangan menyerah. Orang bilang, loh kalau sudah tua ya gitu. Jangan menyerah. Kita tidak mau balapan jadi juara. Tapi minimum hidup yang biasa, jangan menyerah. Tidak perlu tua lalu jadi pikun, tua lalu diranjang, tua lalu tidak bisa apa-apa. Sayang, saudara.
itu bukan rencana Allah. Rencana Tuhan terakhir itu makin naik, makin naik. Kalau bisa sampai pucuk. Soalnya tambah tua kita punya waktu banyak. Saudaraku, pakai semua, sembahyang, telepon saudara yang perlu kita saksikan, ditelponi, dinasehati, keluarga, digarami semua. Saudara akan lihat, kalau jiwanya sehat, tubuhnya juga sehat. Oh haleluya. Sampai terakhir sehat. Tuhan jaga itu sampai rambut. Saudaraku, jangan takut. Baik pikun, baik sakit, baik jantung, baik paru-paru, ginjal, jangan takut. Saudaraku, Tuhan pelihara. Kalau rohani kita betul, sebagaimana jiwamu sehat, tubuhmu sehat, dan mulai bertindak dengan iman. Saudaraku, jangan terus menyerah lalu duduk terus, tidur terus. Olahraga. Saya tidak olahraga, kalau saudara mau olahraga, gereja ini besar, saudara bisa datang, jalan aja muter itu sudah lumayan ya. Apalagi kalau mau naik tangga sampai lantai 8, boleh itu saudaraku ya. Mungkin berat kalau lantai 8, jalan saja. Tiap kali saya jalan terus saudaraku. Kadang-kadang saya dengan istri rebutan bersihkan jeding. Itu sudah dibersihkan oleh pembantu, tapi terakhir habis kebaktian, saudaraku ya saya ulangi dibersihkan. Gerak semua saudaraku. Kalau setipnya jatuh itu biasanya setip jatuh itu tung tung tung. Lalu saya cari di mana. Gerak terus. Jadi apa saja saya kerjakan saudaraku. Memang gerak itu perlu, tapi tidak perlu berlebih-lebih. Berapa yang mati waktu olahraga, ya? Karena berlebih-lebih. Tapi secukupnya juga perlu, ya. Jalan, jangan takut, saudaraku. Kadang-kadang liftnya mati, tidak apa-apa. Saya turun naik tangga, saudaraku. Ya, tentu lebih pelan. Jalannya tidak seperti yang muda-muda, tapi dengan iman, saudaraku. Baik mata, baik telinga, jangan takut. Oleh anugerah Allah, mata saya tetap normal cuma pakai kacamata. Saudaraku, tidak ada macam-macam star dan sebagainya. Saudaraku, pakai terus. Jadi pakai semua. Jangan menyerah. Oh kalau sudah tua harus begini. Tidak. Kita mesti belajar bisa. Baik jalan. Baik, saudaraku, kalau ada mungkin kora-kora kecil atau bersihkan atau nyapu, tidak apa-apa. Yang kecil-kecil. Dengan iman. Dan saudara akan lihat jadi kuat ya. Jadi kita tidak perlu sampai tidak bisa apa-apa. Jangan menyerah dengan iman. Tapi nomor satu, hatinya harus benar. Kalau ada duri-duri itu pengolahan, berkati dia. Saudaraku, mintakan ampun, tapi jangan pegel. Di rumah kadang-kadang ada 1, 2, justru itu pengolahan. Jangan benci, berkati, dan kita akan lihat urapan Tuhan, kesukaan Tuhan itu indah. Ya, ini biar seminar ini jadi berkat, dan tiap kali waktu senior datanglah semua, supaya kita bisa saling menguatkan saudaraku, dan saling menasehati satu sama lain dan bersekutu. Jadi pakai waktu dengan baik-baik. Jangan lupa, tua jangan begini. Itu pensiun terus turun. Tidak. Tua kalau bisa setinggi-tingginya naik. Bisa ikut pengangkatan. Bahkan ada yang ikut jadi sempurna. Belajar terus. Oh indah. Seperti Simeon. Dia dapat ilham. Sebelum dia ketemu Juru Selamat, dia tidak akan mati. Pergi ke bait Allah, itu jauh. Seluruh Israel bait Allah cuma 1. Tapi dia datang setiap kali. Oh, waktu dia ke Roh Kudus bilang, ini Juru Selamat. Senangnya bukan main. Saudaraku, sampai tua, Tuhan izinkan saudaraku. Dan dia tetap jadi kuat.
Zakaria, Elisabeth, saudaraku, banyak lagi yang tua-tua. Jangan takut, jangan turuti kalau tua harus begini. Tidak, kalau rohani kita tumbuh, jasmani secukupnya akan jalan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri. Haleluya. Percaya akan janji Tuhan. 3 Yahya 2. Kalau jiwamu sehat, rohnya sehat, tubuhmu juga akan sehat. Oh haleluya. Jangan takut, sampai rambut pun dihitung oleh Tuhan. Haleluya. Percaya saja, semua pasti jadi seperti firman Tuhan. Nomor 1, kita masuk dalam sorga. Nanti tanggal 29 September ada kebaktian khusus. Kebaktian peringatan pernikahan bersama. Saya undang semua saudara, saudaraku yang paling tua, suami istri yang paling tua, dengan anak, mantu, cucu bareng. Supaya kita di dunia bareng, jangan ada yang kecemplung di neraka, sampai di sorga tetap bareng. Duduk bersama, bersambung di sorga. 10 tahun sekali kita bikin peringatan ini. 10 tahun yang lalu, tahun 14 kita bikin. Ini tahun 24. Saudaraku, supaya terus bekerja. Yang tua perhatikan. Saudaraku, seluruh keluarga biar digaremi. 29 September. Mulai sebelumnya ada talk show. Minggu sore, jadi pagi sore. Dan itu ada kesempatan istimewa. Nanti seluruh keluarga, si bapak ibu dengan anak, mantu, cucu, itu kalau bisa difoto. Kita sediakan tukang foto bersama. Tadi difoto, itu disimpan. Kalau bisa yang di luar kota juga diajak. Kalau tidak bisa ya sudah. Saudaraku, supaya ini bisa masuk surga. Jangan ada yang kecemplung di neraka. Tetap ada yang kurang ajar, tetap ada yang mundur, bergumul, menangkan jiwa-jiwa itu. Kalau bisa seluruh keluarga, Tuhan janji, engkau dan seisi aku, Kisah 16:31, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Dan Yusak bilang, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadat kepada Tuhan saja. Yusak 24 ayat 15. Nah, hari itu diharapkan keluarga-keluarga yang bersama-sama. Kecuali yang keluarganya belum mau datang, ya sudah. Yang bujang dan yang tua oke. Dan itu juga jadi berkat, jadi garam terang. Saudaraku, banyak pekerjaan kita. Jangan diam. Lihat, mantu mungkin atau anak tidak betul, terus doakan. Cucu ada yang tidak betul, doakan. Kita mesti jadi tabib buat dia. Orang sakit perlu tabib. Tuhan Yesus jadi tabib rohani. Jangan nganggur, terus meningkat, terus berbuah. Saudaraku, 29 September, setiap 10 tahun. Mudah-mudahan kalau Tuhan belum datang 10 tahun lagi, kita ulangi setiap 10 tahun, saudaraku, supaya kita mengerti tujuan kita ke sorga. Oh haleluya. Supaya foto itu mengingatkan, jangan ada yang kecemplung di neraka. Tapi masuk sorga semua. Percaya saja, semua pasti jadi. Kalau kita pegang firman Tuhan, pasti jadi. Kita akan nyanyi dan kita akhiri. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya sajalah, semua janji Tuhan pasti jadi. Percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Bapa dalam sorga, kami yakin Engkau janji
Kalau jiwa kami sehat, juga tubuh kami akan sehat. Engkau memelihara begitu teliti. Bukan cuma jantungnya dipelihara. Bukan cuma paru-parunya dipelihara. Rambut pun engkau hitung Tuhan. Tidak ada yang gugur tanpa kehendak-Mu. Seluruh tubuh kami dalam tangan-Mu. Kami yakin supaya kami bisa tumbuh terus, Tuhan juga akan beri fasilitas kesehatan tubuh yang juga perlu kami jaga dengan baik. Terima kasih buat nasihat firman-Mu Tuhan. Rohani dipelihara, hatinya, jiwanya sehat, dan tubuh juga sehat. Berikan iman untuk yang lemah, untuk yang mulai lupa-lupa, untuk yang Tuhan ada sesuatu gangguan dalam tubuh ini. Engkau sanggup menyembuhkan. Umur kami dalam tangan-Mu, sehat, sembuh, umur. Dan Tuhan akan pelihara supaya sampai terakhir kami terus meningkat Tuhan dan jadi berkat. Bahkan seisi rumah kami boleh diselamatkan. Juga sekitar kami. Engkau jadikan kami garam dan terang. Terus berbuah sampai sehari terakhir. Meningkat terus. Dan kami akan masuk dalam kemuliaan yang besar. Kuatkan Tuhan iman kami semua. Supaya semua tidak menyerah dengan pendapat biasa. Tambah tua sudah tidak bisa apa-apa. Tapi tambah tua tetap berbuah di dalam Tuhan. Terus meningkat rohaninya. Dan kuat jasmani secukupnya. Tidak sampai loyo. Tidak sampai lumpuh. Tapi boleh sehat dari kepala, dari mata, kuping, mulut. Sampai di seluruh tubuh kami. Dari otak sampai tulang-tulang. Engkau akan tolong Tuhan. Berikan semua iman. Supaya jangan menyerah. Tua tidak bisa apa-apa. Tapi tua dengan pertolongan Tuhan. Tetap berbuah. Sampai saat terakhir. Tetap kuat secukupnya. Engkau tolong Tuhan. Engkau yang beri pengertian. Engkau yang beri pimpinan. Sehingga semua Tuhan boleh jadi kuat. Dan sampai tua berbuah. Oh haleluya. Kuatkan kami semua. Dan semua boleh bersekutu setiap kali. Baik kebaktian, setiap kebaktian. Juga kebaktian senior bisa bersama-sama. Engkau tolong Tuhan. Dan kami tidak tua, tidak bisa apa-apa. Tapi tua tambah indah. Berbuah-buah sampai terakhir. Dan tubuh sehat cukup. Kalau kami percaya, kami akan menerima sesuai dengan iman kita. Sebab engkau janji, kalau jiwa kami sehat, tubuh juga sehat. Sampai saat terakhir. Terima kasih Tuhan. Sehingga semua sebentar lagi akan pulang. Tidak menyerah dengan apa yang dunia bilang. Kalau Tuhan sudah bisa apa-apa. Tapi tua dengan Tuhan. Kami bisa berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Di rumah kami, di mana saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan pakai hidupnya makin indah. Makin berkenan sampai Engkau datang dengan segenap keluarganya. Terima kasih. Dan semua hamba-hamba-Mu yang sudah bertugas. Engkau berkati semua. Dan kami yang datang sudah diberkati Tuhan. Dengan iman, sehat, rohani, dan jasmani juga. Dan kami pulang dengan sukacita, dengan sejahtera. Tidak ada dosa lagi. Dibuang semua. Kesempatan buat kami ngampuni. Kesempatan buat kami diolah. Kesempatan buat kami bisa lulus dan terus naik kelas. Sampai setinggi-tingginya. Kiranya berkat. Tuhan juga semua pengurus senior. Tuhan berkati. Supaya bisa membimbing seluruh orang-orang di gereja kami Tuhan. Supaya semuanya usia pensiun. Jasmani bisa pensiun. Rohani makin berbuah-buah lebat. Berkati semuanya. Dan Tuhan sudah menolong memberkati. Biar berkat kasih-Mu Bapa
anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus menolong, membimbing, mengingatkan, memberi hikmat, memberi kuasa-Mu dan pimpinan sejahtera-Mu menyertai saudara sekalian terus berbuah sampai ketemu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya sampai terakhir terus meningkat dan berbuah-buah dalam kesucian, yang percaya katakan amin. Silakan duduk, saya kembalikan pada pimpinan.